presentasinya, baik. Kemudian saya ingin share lagi tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang menyenangkan. Oke, yang pertama ingat bahwa pembelajaran itu harus memiliki target, ya. Jadi apa target pembelajaran kita hari ini? Targetnya dapat menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari perancangan pembelajaran sampai pada penerapannya. Ingat Bapak Ibu semuanya, pembelajaran harus dirancang. Ya, ketika kita ingin membuat sesuatu, outputnya apa, kemudian bahan-bahannya apa, maka itu harus dirancang. Meskipun kita sudah paham, kita sudah sering melakukannya, maka tentu kita punya rancangannya. Ya, ini biasanya yang mengajar mata pelajaran statis. Ya, artinya kalau mata pelajaran A pasti gurunya A, ya itu bisa statis. Ya, entah tahfidz, entah bidang studi, entah bahasa. Seharusnya guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini itu sudah memiliki administrasinya, sudah memiliki blueprintnya, sudah memiliki perancangannya. Maka sudah tidak ada alasan lagi kalau guru-guru membuat administrasi itu alasannya belum selesai ya. Karena kan kita sudah sering mengajar ini, maka kalaupun kita mengajar mata pelajaran yang sama, kita tinggal ganti nama aja, tinggal ganti nama kelas, maka jadilah administrasi, tujuan, dan perancangan apa yang ingin kita ajarkan seperti itu. Jadi ingat bahwa pembelajaran harus memiliki target. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau kita ingin mengajarkan IPA kepada anak-anak kita, maka target pembelajaran hari ini itu apa? Ya, jadi target pembelajaran hari ini itu apa? Dan target ini harus terukur, ya teman-teman semuanya. Jadi yang pertama prinsipnya adalah, ya yang pertama, respon akan diulang bila akibat yang ditimbulkan menyenangkan. Nah, ini dia. Jadi kalau pembelajaran kita menyenangkan, ya, pembelajaran kita bermakna, maka yakin deh respon dari siswa itu feedback-nya juga akan menyenangkan dan akan positif tentunya. Ya, ini yang pertama ya. Implikasinya tentu pembelajaran harus menyenangkan. Tidak boleh kita membuat sebuah pembelajaran itu yang membosankan. Kalau kita membuat pembelajaran luring atau tatap muka, maka ketika kita ingin memulai pembelajaran, kita lihat dulu anak-anak kita. Sudah siap belum mereka untuk menerima pembelajaran? Sudah oke belum kondisinya gitu. Kalau anak-anak kita belum siap, masih pada ngantuk, masih pada lemes, ini jangan sampai anak-anak jadi bete, kemudian kita itu memberikan materi mereka nggak paham. Ya, kita buat kegiatan yang menarik dulu. Entah mungkin kegiatannya kegiatan yel-yel kah, yang syar'i ya. Kemudian juga kegiatan refleksi mereka ke pembelajaran sebelumnya kah, gitu kan? Atau kegiatan diskusi kah, yang jelas gimana caranya agar pembelajaran itu harus menyenangkan. Ya, itu intinya. Kemudian juga pemberian umpan balik harus positif. Nah, ya. Ketika saya mengajar beberapa siswa saya, ya pada mahasiswa juga saya mengajar, itu dalam pandemi itu memang tidak semaksimal dan seoptimal pembelajaran luring, ya, pembelajaran tatap muka. Dan dalam pembelajaran selama pandemi itu banyak mahasiswa itu yang mengumpulkan tugas itu yang nggak maksimal dan tidak baik gitu ya, tidak layak lah kalau bahasanya kan gitu. Tapi karena kita sedang pembelajaran di masa pandemi dan melihat kondisi psikologis mereka, maka kita puji hasil belajar mereka. Meskipun hasil belajarnya itu ya tidak karuan, acak-acakan kan begitu. Tapi kita puji hasilnya untuk memotivasi mereka agar lebih baik. Dan kita berikan masukan-masukan yang membangun. Kekurangannya di mana, ya kan? Oh, ini alhamdulillah sudah bagus, tapi besok atau seterusnya kamu tambahkan ini ya. Jadi ada sebuah umpan balik yang positif. Itu untuk membangun motivasi mereka agar mereka tetap semangat. Kemudian ada prinsip yang kedua adalah perilaku belajar itu tidak hanya akibat dari respon, tetapi kondisi dari lingkungan siswa.
Jadi kalau kita ingin membuat anak-anak kita itu pembelajarannya lebih efektif dan efisien, kita juga harus bisa mengkondisikan lingkungan belajarnya. Nah, sudah tahu di samping itu ada pembangunan gedung berisik, ada suara ketok-ketok palu, itu kelasnya masih dipakai. Alasannya belajar harus di kelas. Lo kata siapa? Kan gitu. Kan lingkungan kita itu bisa kita manfaatkan untuk belajar. Mau belajar di pinggir kolam, kalau kita belajar tentang biologi misalnya, kita belajar di pinggir kolam, itu nggak masalah. Kita belajar di pasar tentang ekonomi, mengamati, itu nggak masalah. Gitu ya. Silahkan, lingkungan belajarnya juga harus dikondisikan. Atau pelajaran-pelajaran tahfidz yang memang ingin lingkungan belajarnya itu sepi dan sunyi kan gitu, itu juga nggak masalah ya. Kita tinggal mencari lingkungan yang bagaimana yang cocok untuk anak-anak kita ya. Jadi ingat, kondisikan dulu lingkungan belajarnya, jangan asal sekonyong-konyong belajar dimulai. Jangan, lihat lingkungannya sudah oke belum, lingkungannya sudah terkondisikan belum. Jika belum, maka jangan mulai dulu kegiatan pembelajarannya ya. Ini juga prinsip pembelajaran yang nomor 2. Kemudian, nah ini juga yang nanti kita akan bahas nantinya nih, penggunaan metode dan media yang bervariasi. Jadi penting Bapak Ibu semuanya untuk memilih metodenya bagaimana, medianya apa, kan begitu. Jangan pembelajarannya itu kita lihat mengacu kepada silabus dan RPP-nya, sebagian besar itu aspeknya motorik, tapi kita lagi-lagi ceramah kan gitu. Lagi-lagi ceramah. Kalau bahasa gampang saya gini, terkait dengan materi sholat jenazah misalnya, ya, atau sholat gerhana misalnya. Ceramah itu pasti ada ya, pasti kan gitu. Untuk pemahaman materi pasti ada ceramah, ya. Tapi jangan mata pelajaran seperti ini itu alokasi waktunya mungkin 6 jam ya, 6 jam pelajaran ya. Ya 6 jam itu ceramah lagi. Ya minimal 2 JP-nya kita gunakan ceramah, mengerjakan soal. Kemudian yang 4 JP-nya kita gunakan untuk praktek gitu. Ya masa materi tentang sholat, tentang wudhu gitu, tentang toharoh, ini ceramah terus. Kan harus ada prakteknya. Praktek wudhu yang benar bagaimana, ya. Praktek simulasinya, kemudian juga praktek nyatanya, realnya bagaimana, ini kan perlu. Maka jangan sampai metodenya lagi-lagi ceramah lagi kan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, prinsip pembelajaran yang ketiga. Nah, perilaku yang dihasilkan akan berkurang bila tidak diperkuat dengan akibat yang menyenangkan. Nih, yang mengajar mata pelajaran umum maupun diniyah, ya. Kalau kita mengajarkan mata pelajaran umum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, maka penilaiannya itu tidak usah kita repot-repot, capek-capek membuat instrumen soal ulangan gitu. Cukup kita nilai, kita amati dari perilaku sehari-harinya dia. Sudah mencerminkan belum tentang apa yang ia pelajari selama ini? Kita mengajarkan mata pelajaran diniyah tentang apa? Tentang tenggang rasa, ya, tentang bagaimana kita menanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Tapi kok kenyataannya di pesantren ke kamar mandi sendiri kok nggak berani ya? Katanya takut ada hantu, katanya takut ada pocong, kuntilanak dan sebangsanya. Lah katanya belajar tauhid kan gitu. Ini bahasanya kan gitu. Ya kan? Kita diajarkan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, gitu kan. Kita diajarkan itu sudah bagus, sudah oke. Lah, tapi kok dalam perbuatan sehari-harinya tidak mencerminkan itu. Nah, ini juga bisa dijadikan acuan dalam memberikan penilaian, dalam memberikan penguatan pembelajaran. Nah, seperti itu. Jadi ingat, dalam pembelajaran itu tidak semata-mata di ruang kelas, tapi di kehidupan masyarakat nyata, di kehidupan kita yang benar-benar real, ini juga harus diterapkan seperti itu Bapak Ibu semuanya, ya. Dan juga yang mengajar mata pelajaran umum harus ada kompetensi yang dimiliki. Kita sudah mengajarkan matematika, kita sudah mengajarkan mata pelajaran tematik misalnya, tapi dalam kesehariannya kok
hitung-hitungan aja masih lemah gitu kan. Oh, dalam transaksi di pasar tawar-menawar juga Anda masih lemah loh. Padahal kan sudah belajar itu. Nah, ini pertanyaan juga nih. Pertanyaannya ketercapaiannya bagaimana? Nah, nanti akan dibahas di pembahasan selanjutnya tentang metode pembelajarannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang keempat, belajar yang terbatas akan ditransfer ke situasi yang lain secara terbatas juga. Maka ini Bapak Ibu yang mengajar mata pelajaran memerlukan sebuah konsep yang nyata. Kita mengajarkan tentang alam. Kita mengajarkan tentang tumbuhan. Kita mengajarkan tentang serangga, hewan. Tapi kita tidak memberikan sebuah media yang cocok yang bisa menampakkan, oh ini loh serangga, oh ini loh alam, kan gitu. Ya, ini penting Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai, ya sama kayak tadi yang saya katakan itu ya, kita memberikan pelajaran tentang rukun-rukun sholat gitu. Setelah kita mengajarkan tentang ceramah, nggak dipraktekin, ya nggak bisa, ini terbatas nanti, ya kan gitu. Apa itu takbiratul ihram, ya kan? Kita menjelaskan tentang teori. Takbiratul ihram adalah ini. Tapi tidak kita terapkan dalam bentuk praktek, ya anak-anak bingung. Takbir itu seperti apa sih Ustadz? Ya kan gitu. Makanya kita juga harus bisa memberikan contoh, ya. Kondisikan seolah-olah anak itu sedang sholat. Kondisikan bagaimana sih sholat berjamaah, bagaimana sih kalau simulasi masbuk, bagaimana sih simulasi kalau orang itu ketinggalan rakaat terakhir, bagaimana sih simulasi jama' dan qashar, ya itu kan bisa disimulasikan. Bisa kita ajak ke masjid, kita ajak ke surau gitu untuk simulasi sholat kan gitu, ya. Jadi anak-anak paham. Ketika mereka menerapkan sholat, mereka paham bagaimana menerapkan sholat itu dengan benar. Nah, seperti itu. Ya. Oke, ya kegiatan belajarnya juga harus dikaitkan dengan kondisi yang nyata, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Prinsip pembelajaran yang kelima. Nah, belajar mengeneralisasi untuk membedakan adalah dasar untuk belajar yang kompleks nih, ya. Kalau kita ingin, ini khususnya untuk rekan-rekan yang mengajar tahfidz, ya kan? Pembelajaran itu harus sistematis. Nggak boleh kalau kata orang Jawa itu sekonyong-konyong, gitu nggak boleh. Kita ingin mengajarkan anak-anak kita baca Al-Quran. Lah tajwid aja belum bisa gitu loh. Baca A dengan A masih ketukar-tukar. Ya kan? Kemudian baca K dengan Ko juga masih ketukar-tukar. Makhrajnya salah. Apa itu fathah, apa itu kasroh, apa itu dhoma. Ini kan juga mereka bingung. Lah yang begini aja nggak ngerti lah, nggak bisa dong dilanjutkan ke Al-Quran kan begitu. Makanya juga pembelajaran itu harus dia mengeneralisasi dulu kan gitu ya, daripada nanti mereka sudah ketemu dengan hal-hal yang kompleks. Makanya ada namanya ikro gitu kan, ada namanya mengenal huruf-huruf hijaiyah, ada namanya mengenal huruf-huruf yang hukum-hukum mat, hukum-hukum bacaan gitu kan, apa itu izhar, apa itu idgham kan gitu. Nah, ini penting. Kalau ini mereka tidak menguasai, tidak boleh dilanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Makanya ada yang namanya contoh dan non contoh, ya. Kita tidak boleh mengatakan contoh yang salah ya. Salah kok dicontoh kan gitu. Maka kita gunakan non contoh. Ya kan? Ada contoh dan non contoh gitu, ya. Dan ingat Bapak Ibu semuanya, yang mengajar mata pelajaran yang sifatnya sistematis. Kalau anak-anak kita belum paham, jangan diteruskan. Contoh matematika. Tambah dan kurang belum paham, jangan diteruskan ke perkalian. Ya. Lah bagaimana mungkin? Karena ini kan konsep dasar. Sama juga kalau anak-anak kita masih salah, ini yang level-level bawah, untuk menyebutkan bilangan dari 1, 2, 3, sampai 9, itu masih mereka belum bisa, maka jangan diberikan materi tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, seperti itu. Ini adalah pembelajaran yang bersifat sistematis. Oke, kita lanjutkan.
Kemudian juga ada prinsip pembelajaran. Nah, kesiapan mental juga mempengaruhi perhatian dan ketengunan selama pembelajaran berlangsung. Tuh. Jadi kita harus menarik perhatian peserta didik selama pembelajaran. Ya, dengan penggunaan apa? Metode. Ya, metodenya harus diganti nih yang masih dikit-dikit ceramah lagi, dikit-dikit ceramah lagi kan gitu. Kemudian medianya apa gitu. Kalau kita ingin menjelaskan tentang rukun-rukun haji, tentang ihram, Bapak Ibu mau nggak mau harus cari media. Harus cari kain ihram atau handuk atau apalah gitu ya. Cari itu. Belajar anak-anak untuk menggunakan itu. Ya kan? Kalau emang harus telanjang dada ya nggak masalah. Kan bukan aurat sampai pusar ya. Yang saya tahu seperti itu ya. Mohon maaf nih. Jadi anak-anak kita paham bagaimana sih menggunakan pakaian ihram gitu kan. Untuk laki-laki, untuk perempuan kan harus tertutup kan gitu. Ya, jadi kita menjelaskan tentang haji ya, tentang apa? Mikot misalnya. Ini kan bisa digunakan media-media simulasi. Seolah-olah lagi terbang dari Indonesia menuju ke Jeddah, mikotnya di mana, kemudian menggunakan pakaian ihram itu bagaimana, ya kan media. Kalau kita mengatakan ya ini effort banget, ini capek banget, ya memang begitu. Kalau pembelajaran ingin maksimal, maka kita juga harus maksimal dong memberikan layanan pembelajarannya, kan begitu. Ya, seperti juga misalnya pembelajaran yang lain untuk mata pelajaran tematik gitu. Kalau kita ingin mengajarkan tentang serangga, tentang tumbuhan, cari tumbuhan di sekitar kita yang bisa dijadikan media. Oh, jadi nanti anak-anak mempelajarinya seperti itu. Oh, ini daun. Oh, ini bunga. Oh, ini yang disebut dengan putik. Ya, kan seperti itu kurang lebihnya. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian juga ada prinsip pembelajaran lagi. Kegiatan belajar yang dibagi kecil, disertai cara penyelesaiannya untuk setiap langkah, akan mempercepat pencapaian tujuan belajar. Ya. Jadi gini Bapak Ibu semuanya, maksudnya bagaimana? Maksudnya, ketika kita ingin mengajarkan anak-anak kita tentang materi-materi pembelajaran, ini bisa diperkuat dengan kita memberikan referensi-referensi yang terdapat di perpustakaan misalnya. Ya. Kita ingin mempelajari tauhid, ya, kalau kita pakai buku cetak di sekolah kan kayaknya kurang mendalam ya, kurang greget gitu. Maka Bapak Ibu bisa menugaskan anak-anak untuk mencari sumber lain. Ayo cari sumber lain di perpustakaan, ya kalian baca gitu kan. Nah, itu bisa menjadi pengayuh dan penguat di situ. Ya, ini salah satu prinsip pembelajaran juga, ya. Jadi bagaimana kita memberikan penguatan dan bahan-bahan penunjang untuk pembelajaran dalam bidang studi tertentu seperti itu. Lebih lanjutnya yang poin nomor 8. Kebutuhan menyederhanakan materi yang kompleks dapat dilakukan dengan menggunakan suatu model. Nah, ini. Jadi materi-materi yang kompleks, yang banyak gitu kan, yang kayaknya ini nggak bisa selesai dengan beberapa kali pertemuan, ini bisa kita gunakan model. Disederhanakan dan pemilihan media yang tepat. Seperti itu. Ya. Ini materi-materi yang kompleks ya. Yang memang kalau anak-anak ini nggak menguasai di suatu pelajaran, kedepannya akan sulit. Nah, maka diperlukan sebuah media dan metode pembelajaran yang tepat, Bapak Ibu semuanya. Oke, itu ya kita bisa ajak anak-anak kita ke alam, kita bisa gunakan simulasi siswa mengajar siswa yang lain, ya tergantung mata pelajaran dan bidang studi apa yang dibutuhkan. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 9 adalah keterampilan tingkat tinggi itu terbentuk dari keterampilan yang sederhana, Bapak Ibu semuanya. Keterampilan berpikir kritis itu bukan bakat, tapi keterampilan yang bisa dilatih gitu loh. Ya, saya ulang ini bukan bakat, tapi keterampilan yang bisa dilatih, ya. Bisa diajarkan, bisa distimulus agar anak-anak kita itu mampu untuk berpikir tingkat tinggi gitu ya. Makanya tujuan-tujuan pembelajaran itu dianalisis ya. Tujuan pembelajaran hari pertama apa? Nggak usah muluk-muluk gitu kan.
Setelah di hari pertama anak-anak kita mampu untuk mencapai tujuan itu, maka lanjut ke tujuan berikutnya yang lebih kompleks dari tujuan yang pertama. Begitu seterusnya hingga anak-anak kita paham tentang suatu mata pelajaran dengan menyeluruh. Jadi kalau belum paham di suatu subbab atau subtema yang memang itu penting dan krusial, jangan diteruskan ke pembelajaran berikutnya. Ini fatal nantinya. Anak-anak kita itu belum paham akidah secara menyeluruh. Jangan diajak ke pembelajaran berikutnya yang lebih kompleks. Jangan, kan begitu. Ya kan? Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Belajar akan lebih cepat bila siswa memperoleh umpan balik. Ya. Dengan cara meningkatkannya. Ya, jadi harus ada feedback nih. Harus ada feedback. Gimana cara membuat feedback? Kita harus tahu. Kita sudah mengajarkan anak-anak kita tentang akidah. Oke. Kemudian laporannya bagaimana, Ustadz? Buktinya apa nih anak-anak kita sudah paham akidah? Harus ada buktinya dong, kan begitu. Makanya anak-anak kita itu senang kalau diberikan sebuah feedback. Misalnya feedbacknya jayid, gitu kan. Feedbacknya mumtaz misalnya. Nah, ini akan menjadi pelecut anak-anak kita untuk belajar dengan lebih rajin. Kalau bahasa gampangnya, siapa sih yang nggak suka dipuji kan gitu. Maka berikanlah pujian yang membangun. Jangan terlalu lebay juga mujinya, kan seperti itu. Ya, oke. Oke, selanjutnya adalah prinsip pembelajaran berikutnya. Perkembangan dan kecepatan siswa dalam belajar sangat bervariasi. Ini makanya harus ada strategi pembelajaran yang tepat gitu. Makanya kalau dalam pembelajaran halakoh-halakoh tahfidz ini kan saya rasa akan lebih tepat jika diterapkan berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan kelas Bapak Ibu semuanya. Ya. Karena ada loh kasus anak kelas 1 SMP itu ada yang bacaannya masih jelek, ada. Anak kelas 1 SMP yang bacaannya bagus, ada. Anak kelas 3 SMP yang bacaannya jelek, ada. Yang bacaannya bagus, ada. Makanya pembagian klaster-klaster tahfidz ini itu lebih bagus kalau per kemampuan, bukan per kelas. Ya. Makanya guru-guru tahfidz ini, itu kalau bahasa kita itu tidak perlu harus mentereng begini, enggak. Yang penting mahrojnya bagus, yang penting hafalannya oke, ya. Syukur-syukur kalau dia sudah punya sanad. Nah, ini kan luar biasa gitu. Karena ada di beberapa lembaga itu ya kasihan ya, diskriminatif. Guru tahfidz harus minimal S1, minimal lulusan ini ya gitu. Kalau bagi saya guru tahfidz itu kemampuan bacaannya bagus, mahrojnya juga sudah oke, dia punya sanad, dan dia jam terbang megang halakohnya juga lama, ini juga cukup. Kan gitu. Kan yang dinilai tahfidznya, makhrajnya, kemampuan membacanya. Maka pembagian klaster-klaster tahfidz ini diusahakan ya, kalau SDM-nya banyak, kalau bisa per kemampuan, bukan per kelas. Kan nggak adil dong. Ada anak kelas 1 SMP, satu halakoh, yang satu baca abata aja masih ikro, yang satu udah tahfidz juz 28. Kan nggak adil gitu loh. Makanya dalam belajar Al-Quran ini itu sebenarnya tidak memandang gelar, tidak memandang jenjang pendidikan, tapi kemampuan dan keahliannya. Tidak masalah kita menyatukan orang yang sudah SMA dengan anak SD, kalau memang bacaannya sudah benar-benar bagus, sudah benar-benar tepat, kan begitu. Ini dalam pelajaran tahfidz. Tapi dalam pelajaran matematika, dalam pelajaran IPA, setiap kelas itu kurikulum dan tingkatannya berbeda. Ya, seperti itu. Oke, makanya implikasinya perlu ada strategi pembelajaran yang tepat. Oke, kita lanjut.
perlu penyediaan materi yang dirancang secara individual gitu. Jadi kalau memang ada anak-anak kita yang dirasa atau mungkin nggak usah ya, mungkin guru-guru tahfidz di sini juga saya yakin mereka juga sudah punya acuan sendiri nih. Untuk anak-anak yang masih bacaannya jelek, bagaimana treatmentnya, bagaimana materinya. Kan berbeda dengan anak-anak yang bacaannya sudah bagus kan begitu. Maka penyediaan materi ini perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Makanya dalam pembelajaran tahfidz itu kan ada namanya pemetaan. Anak A ini sudah di klaster berapa? Di klaster 1 kah yang bacaan masih jelek? Atau di klaster 3 kah yang bacaan sudah lumayan? Atau di klaster akhir yang bacaan sudah maksimal, kan begitu. Nah, setiap klaster ini kan berbeda-beda tindakannya. Ya, oke. Nah, memberi kesempatan kepada siswa untuk maju sesuai dengan kemampuannya. Sudah tahu anaknya bacaannya jelek lah, jangan dibully. Kan gitu. Kan kita nggak tahu dia basic keluarganya apa. Apa dia basic keluarganya tidak pernah ngaji, basic keluarganya memang dia basic keluarga yang tidak pernah mengenal diniyah dan Al-Quran sama sekali, kan kita nggak tahu. Kan gitu. Maka kita berikan kesempatan setiap anak-anak kita untuk maju sesuai dengan kemampuannya. Kemudian selanjutnya yang 12. Nah, dengan persiapan yang baik, siswa dapat mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiri, ya. Makanya pembelajaran juga harus student center, tidak boleh teacher center. Kita tanya kepada siswa kita, kendala kamu belajar itu apa? Ustadz, aku susah mengucapkan huruf tertentu misalnya. Ustadz, lidah saya itu belum biasa kalau untuk mengucapkan ini Ustadz. Maka kita berikan sebuah treatment dan tindakan. Kita berikan mereka kesempatan untuk belajar, kan gitu. Sehingga mereka nanti akan mendapatkan hasil belajar dengan maksimal. Gitu ya. Oke. Kita lihat nih Bapak Ibu semuanya. Belajar itu memiliki motivasi. Kalau anak-anak kita masih pada tingkat SMP, itu motivasinya masih dari luar. Masih ekstrinsik. Masih kita harus yang motivasi, kita yang capek, kita yang dorong-dorong, emang begitu, kan gitu. Ayo nak, kamu pasti bisa. Ayo nak, kamu ingin membahagiakan orang tua kamu. Emang seperti ini motivasinya. Berbeda kalau sudah kuliah. Kalau nggak lulus saya akan DO. Saya harus bisa nulisan skripsi, nulisan tesis, kan begitu. Kan motivasinya beda. Maka karena kita bermain pada jenjang pendidikan bawah, kita berikan motivasinya dengan ekstrinsik, gitu loh, ya. Kita picu mereka, kita pacu mereka, kita berikan motivasi-motivasi yang membangun sehingga mereka mau belajar. Oke, kemudian nih kita masih berorientasi kepada pedagogi, ya, bukan andragogi. Jadi pembelajarannya harus bisa menarik minat dan mengacu kepada bakat setiap anak-anak kita. Seperti itu. Oke, itu untuk sesi yang pertama. Untuk sesi pertama mungkin silahkan saya buka pertanyaan jika ada yang mau didiskusikan dari 12 prinsip pembelajaran. Silahkan. Silahkan yang mau berdiskusi, bertanya sebelum saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya terkait bagaimana prinsip pembelajaran. Silahkan. Baik. Ini Zoom-nya berdekatan ya? Kalau Zoom berdekatan biasanya ada feedback. Iya, silahkan yang mau bertanya. Kita belum masuk ke metode pembelajaran ya. Kita belum masuk ke metode. Ini masih bagaimana sih merancang pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya Tiwi. Oke. Saya pengajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris, baik. Ada yang ingin saya tanyakan.
Ya, silakan Bu Tiwi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya perkembangan siswa bervariasi. Ya, Namun saya agak bingung untuk poin yang yang mengorganisasi kegiatan belajar, Pak. baik. Bisa minta tolong dijelaskan dengan dikaitkan dengan perkembangan siswa yang bervariasi. Baik, baik. Terima kasih. Oke, saya jawab langsung ya dari Ibu Tiwi, baik bahasa Inggris. Iya, jadi gini Bu Tiwi, ingat bahwa pembelajaran itu jangan berorientasi pada kuantitas, tapi kualitas. Untuk apa belajar banyak-banyak, untuk apa menghafal banyak-banyak, tapi makrotnya salah kan gitu bahasa gampangnya, ya kan? Maka perlu ada sebuah pengorganisasian dalam pembelajaran. Sebagai contoh, kita ingin, kalau bahasa Inggris ya, saya korelasikan dengan bahasa Inggris. Kalau kita ingin mengajarkan tentang bagaimana membaca teks, menganalisa teks, maka harus pahami dulu struktur teks itu apa, kan gitu. Struktur teksnya belum paham, oke, kita turunin lagi. Sudah memahami subjek, predikat, objek belum? Belum juga, kita turunin lagi. Sudah memahami belum bahwa dia laki-laki bahasa Inggrisnya apa, dia perempuan bahasa Inggrisnya apa, kata gantinya apa, kata ganti bendanya apa, to be-nya apa. Nah ini, kalau ini sudah paham, naikkan lagi ke tahapan struktur yang lebih kompleks lagi. Sudah paham lagi, naikkan lagi ke yang lebih kompleks. Hingga tujuan pembelajarannya dalam memahami sebuah teks mereka paham, kan gitu. Akan memahami teks ada banyak unsur-unsur kan, bagaimana tensisnya, ya kan, menganalisis keterangan waktunya di situ, kemudian menganalisis orang-orangnya yang terlibat siapa aja, menceritakan tentang apa, ya kan, goalnya seperti itu. Tapi kalau itu masih belum terpenuhi, masih sulit, kita breakdown dulu. Untuk mencapai goal-goalnya ini harus ngapain aja, seperti itu Bu Tiwi, kira-kira seperti itu. Oke, Bu Tiwi mungkin cukup jelas atau mungkin masih bingung? Gimana Bu Tiwi, silakan. Sudah Pak, terima kasih. Oke, baik. Saya jawab yang di chat dulu ya. Ada pertanyaan. Disampaikan semisal ada beberapa santri yang belum paham, disarankan untuk tidak melanjutkan ke materi berikutnya. Bagaimana kiat yang digunakan agar seluruh siswa terakomodasi dalam belajar, sedang kita harus mengulang beberapa santri yang belum bisa, sementara santri yang sudah bisa akan membaik. Begini, dalam pembelajaran ada namanya HOTS, ya, Higher Order Thinking Skill. Ya, ini kalau di negara-negara seperti Jepang, Finlandia itu sudah diterapkan. Tapi bagaimana caranya menerapkan HOTS kalau anak-anak kita dan kita pun juga malas untuk membaca dan belajar. Ya kan gitu. Karena pengetahuan itu kan tidak bisa didapatkan dengan instan. Kalau dalam hal dinia itu kan ulama-ulama itu kan mereka nggak asal datang ke majelis, kemudian datang, duduk, pulang. Kan enggak. Ada yang namanya benar-benar belajar di sana, mulazamah di sana, mengikuti benar-benar harus dapat ilmu menulis, kalau zaman sekarang mungkin merekam, kan begitu. Nah, kemampuan-kemampuan ini kalau tidak dilatih, ini tidak akan bisa menghasilkan kemampuan berpikir dan kecerdasan yang oke. Maka dalam menyikapi anak-anak kita yang berbeda kecerdasannya, kita lihat. Maka ada sebuah namanya asesmen evaluasi. Dan evaluasi ini harus bisa mengukur. Kalau bahasa kita seperti ini, Pak. Kalau kita ingin mengajarkan anak-anak kita membuat gado-gado, ya kan? Hasil akhirnya anak-anak kita harus mampu membuat gado-gado gitu. Maka konsisten dengan metode dan media pembelajarannya. Lah jangan metode medianya itu membuat orientasinya membuat karedok, kan berbeda gitu loh. Kita sudah sepakat di awal membuat gado-gado, tapi kenapa yang diajarkan tahapan-tahapan membuat karedok ya berbeda Bapak Ibu semuanya, kan gitu. Ini nggak konsisten namanya. Maka pertama harus konsisten apa yang mau diajarkan. Kemudian setelah sudah konsisten dengan itu, kita lihat anak-anak kita mapping. Mana yang anak-anaknya itu cepat belajar, mana yang anak-anak itu lambat untuk belajar. Yang cepat belajar, kita kasih mereka tugas proyek. Tugas untuk mencari referensi di perpustakaan. Misalnya,
Coba kalian perkaya nih, ada materi tauhid tentang pendapatnya Ibnu siapa. Itu misalnya seperti itu. Coba kalian carikan buku-buku atau referensi yang mendukung tentang itu. Ya, kita pecah kelompoknya. Yang dinilai sudah dia cerdas, sudah dia bisa untuk mengembangkan kemampuannya, cari buku-buku atau referensi di perpustakaan, kemudian kalian ramu, kalian sadur itu semuanya, nanti ada tugas presentasi, mau presentasi kelompok maupun yang individu. Presentasinya kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang belum paham di kelas gitu. Jadi anak-anak yang sudah paham itu punya tugas presentasi. Kalau bahasa kita gini, yang nilainya bagus, coba ya tugas presentasi ya ke teman-temannya ya, seperti itu. Nanti yang nilainya belum bagus memperhatikan yang presentasi. Nah, bisa jadi dengan mereka memperhatikan mereka yang presentasi teman-temannya ini, ada peningkatan pemahaman, kan seperti itu. Nah, ini salah satu metode pelajaran yang digunakan di luar seperti itu. Jadi, siswa yang pintar, sharing kepada siswa yang dinilai belum, tanda kutip ya, belum pintar. Seperti itu. Itu untuk yang pertama, ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Terakhir ya, saya lanjutkan ke metode pembelajaran. Silahkan. Kalau tidak ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke metode pembelajaran. Ini saya close dulu. Baik. Oke, saya share screen. Nah, metode pembelajaran yang menyenangkan. Baik, ya kita sekarang ke metode. Kita harus pahami dulu, ada beberapa istilah-istilah nih yang sering rancu gitu kan. Apa yang dimaksud dengan pendekatan? Pendekatan itu adalah titik tolak ya dalam proses pembelajaran. Gitu loh. Pembelajaran IPA dengan pembelajaran bahasa itu kan berbeda pendekatannya, ya kan? Kalau pembelajaran bahasa ingin dijadikan praktek, maka aspek prakteknya ada aspek mendengar, ada aspek berkomunikasi, kan gitu. Kalau pembelajaran IPA ingin dilakukan praktek, maka prakteknya adalah melakukan, mempraktikkan, menyebutkan, mendemonstrasikan, kan seperti itu. Ya. Kemudian strategi, apa itu strategi? Strategi itu serangkaian rencana, metode dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk tujuan tertentu. Ya. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya siswa dapat membuat gado-gado, ya kan? Maka strateginya harus tepat. Loh, strateginya aja salah gitu. Membuat gado-gado langsung bikin sambal kacang, kan belum. Ya. Menyiapkan pisau dulu, mencari bahan-bahannya dulu, belum tahu-tahu udah disuruh bikin sambal. Kan ini kan berarti strateginya tidak tepat. Gitu. Maka siapkan dulu strateginya apa, gitu kan? Strateginya pertama, siapkan alat dan bahan. Siapkan alat dan bahan juga masih terlalu general. Breakdown lagi. Bahan-bahannya apa? Gitu. Oh, ada timun. Oh, ada alat-alatnya, ada pisau, ada sendok, ada ulekan, kan gitu. Ya. Jadi, setiap pembelajaran, dari tujuan pembelajarannya kita breakdown ke tahapan-tahapannya dan cara-cara untuk melakukannya. Kemudian juga ada namanya metode. Metodenya bagaimana? Apa itu metode? Kan gitu. Metode itu upaya untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam kegiatan nyata. Nih, kata kuncinya ada di sini. Kegiatan yang nyata. Bukan kegiatan yang awang-awang. Gitu kan? Ini sering kayak gini pembelajaran tuh kegiatan yang awang-awang. Ya, mohon maaf nih. Disuruh praktek wudhu. Ya, ustadznya udah ceramah panjang lebar, membasuh kepala, membasuh tangan. Anak-anak itu nggak ngerti kalau kita ngomong sama orang awam ya.
Membasuh kepala bagaimana? Apa kepalanya diceburin ke ember? Apa kepalanya disiram pakai gayung? Apa ditaruh di bawah keran? Kan nggak tahu. Makanya ada sebuah kegiatan nyata. Gitu ya, kegiatan yang nyata untuk mencapai tujuan secara optimal. Setelah dilakukan kegiatan ceramah, mereka melakukan metodenya. Oh, ternyata wudhu seperti ini. Baru deh mereka paham, kan gitu. Nah, kemudian apa yang disebut dengan teknik? Ya, teknik itu adalah cara-cara operasional untuk melaksanakan. Jadi teknisnya, gitu kan gitu. Bagaimana? Ya. Oke, kita lanjut. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Tuh. Jadi Bapak Ibu mau gunakan rencana apa, pola apa, itu silahkan Bapak Ibu pilih sendiri, kan nggak masalah toh, kan gitu. Pemilihan model juga harus sesuai dengan tujuannya. Ini penting nih. Kadang-kadang model, metode, dan tujuan itu nggak sinkron. Gitu. Kita ingin membuat namanya jus mangga. Oke, namanya jus, maka harus ada alat atau bahasanya media yang namanya blender, ya kan? Harus dong. Tapi dalam prakteknya mangganya dibecek-becek doang. Ini bisa dikatakan jus nggak? Kan gitu pertanyaannya. Nah, makanya tujuannya, metodenya, dan medianya harus tepat, Bapak Ibu semuanya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ciri-ciri model pembelajaran. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar, ya harus ada teorinya dong. Teori-teori siapa yang kita ingin gunakan? Kalau bahasa dalam diniahnya, kita ingin mengajarkan akidah, mengajarkan fikih, itu pendapatnya imam siapa? Apakah kita mengacu kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Malik? Kan gitu, harus jelas Bapak Ibu. Sehingga dalam pengembangannya nanti harus dapat diukur. Kan berbeda-beda yang saya tahu ya, dalam sholat itu kan imam itu berbeda-beda. Imam mazhab berbeda-beda. Nah, ini juga harus konsisten. Ketika kita menjelaskan teori, menjelaskan pendapat, itu harus dijabarkan. Oh, ini teorinya siapa? Oh, ini pendapatnya siapa? Seperti itu. Kemudian yang poin nomor 2, harus memiliki tujuan. Ini sering dibahas ya. Harus memiliki tujuan. Tidak ada tujuan, maka bukan pembelajaran namanya. Poin nomor 3, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar. Kalau kita mengembangkan sebuah metode, metode ini harus bisa dijadikan pedoman untuk perbaikan KBM. Kalau sudah tahu metode A itu tidak efektif gitu kan, lah mau ganti mau tetap dengan menggunakan metode A, ya nggak bisa Bapak Ibu semuanya. Harus diganti dengan metode B. Harus coba dengan metode C. Kira-kira di antara 3 metode mana yang efektif? Kan begitu. Oke. Kemudian poin nomor 4. Bagian model terdiri atas urutan langkah-langkah pembelajaran. Ya. Langkah-langkah ini penting. Apakah pembelajaran itu harus sekonyong-konyong? Ayo ngerjain soal. Ayo buka bukunya, kan enggak. Guru masuk kelas, guru membuka kelas, guru memimpin doa, guru mengabsen. Ini kan langkah-langkah pembelajaran seperti ini. Di absen belum, ditanya kabar juga enggak, disuruh belajar. Ya anak-anak udah pada bete kan gitu. Kemudian juga prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Ya, termasuk diantaranya juga siapa yang hari ini nggak hadir, siapa yang sudah paham. Kemarin apa yang kita pelajari ya, ada yang bisa menjelaskan. Nanti Ustadz kasih poin loh. Nah, ini kan juga merangsang juga tuh. Ya, poin nomor 5, memiliki dampak pembelajaran. Ya, baik instruksional maupun yang lainnya. Dampaknya apa? Ketika kamu sudah mempelajari mata pelajaran ini, harus ada dampaknya dong. Oh, perilakunya berubah. Oh, akhlaknya berubah. Oh, lisannya menjadi semakin baik. Gitu.
Dan terakhir, adanya rencana persiapan mengajar. Ya, ya sama kayak orang-orang kalau mau belajar kan harus ada rencana. Harus ada acuan kan gitu. Tanpa acuan, tanpa rencana bagaimana kita mau mengajar Bapak Ibu semuanya. Yeah. Nah, pendekatan ini ada dua nih. Ada namanya teacher center. Ini pendekatan yang berpusat pada guru. Dan ada namanya student center. Ya, berpusat pada siswa. Ini pendekatan pembelajaran. Kita lanjut. Dan juga ada namanya strategi pembelajaran. Ya. Apa sih strategi pembelajaran? Rangkaian kegiatan. Ya, tadi sudah sering diungkapkan, termasuk metode, pemanfaatan sumber daya, ya, dan disusun untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Itu. Oke, ini kita skip aja. Nih juga nih, ini penting Bapak Ibu semuanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi dan metode pembelajaran. Pertama, tentukan tujuan pembelajarannya. Ya, kedua, materi-materinya yang di breakdown itu apa? Kita ingin mempelajari tauhid secara holistik, secara general. Maka breakdown, materi-materinya apa? Tauhid uluhiyah, breakdown lagi. Ya, kemudian tauhid tadi lanjut, ada tauhid rububiyah. Breakdown lagi. Lanjut, tauhid asma wa sifat, breakdown lagi. Terus kita breakdown. Sampai anak-anak kita itu paham tauhid secara holistik, kan seperti itu. Kemudian karakteristik siswa juga kita harus perhatikan yang beragam. Pemberian porsi materi berbeda. Sudah tahu anak-anaknya beragam, tapi memberikan materinya itu secara general banget gitu loh. Anak-anaknya kan jadi susah memahaminya. Maka kita bagi ke kelompok-kelompok kecil dalam pembelajaran ini boleh. Ada kelompok yang memang low, ada kelompok yang memang high, gitu kan. Kita berikan tindakan pertama tuh sama dulu, kita sama dulu. Kenapa harus sama? Untuk menjadi acuan pengukur, gitu loh. Hasilnya ini kelihatan nanti. Oh, yang low itu ternyata bisa menyamai hasilnya dengan yang high. Maka kita berikan materi selanjutnya. Sampai terlihat, oh ternyata kesulitan yang low ini pada ini. Kita berikan materi yang berbeda di situ. Kalau yang high itu kita berikan sudah mencari pendapat-pendapat ulama misalnya. Yang low masih menyimpulkan pendapat-pendapat ulama. Ini misalnya seperti itu ya. Kemudian juga jangan lupa kita berikan fasilitas pembelajarannya. Di perpustakaannya nggak ada kitab-kitab. Nggak ada Al-Quran. Di perpustakaannya nggak ada sumber-sumber belajar. Nggak ada tengkorak manusia untuk belajar IPA. Bagaimana caranya pembelajaran bisa efektif, kan begitu. Dan jangan lupa juga alokasi waktu untuk kegiatan belajar. Ada alokasinya waktu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi alokasi waktu itu ada dua. Ada jam pelajaran yang tertulis, ya terstruktur tertulis. Ada jam pelajaran yang terrealisasikan. Biasanya jam pelajaran yang terrealisasikan itu 2 kalinya jam pelajaran yang tertulis. Contoh gini, untuk memahami mata pelajaran tauhid itu tertulis 1 hari 2 JP, ya kan? Atau 1 periode itu ada 10 JP, 10 jam pembelajaran. Nah, biasanya realisasinya ini tuh 2 kalinya. Guru akan memerlukan waktu 30 JP untuk bisa benar-benar real mengajarkan pelajaran itu. Biasanya seperti itu, karena belum nanti dipotong untuk ulangan harian, ya kan? Belum dipotong untuk kegiatan-kegiatan lain gitu. Tapi pembelajaran itu bisa kita maksimalkan dengan metode yang nanti kita akan bahas. Dan terakhir juga guru, jangan lupa. Ya, apapun kurikulumnya, apapun medianya, bagaimanapun dan siapa siswanya, tetap kita gurunya. Kita yang paham tentang pelajaran itu. Kita yang nguasain tentang itu. Jadi jangan takut dan jangan merasa
saya itu nggak mampu ya. Anda itu sudah ditunjuk dan yakin pasti Anda mampu. Itulah hebatnya guru. Nah, lebih lanjut, ini ya yang saya cepetin aja. Jadi terkait dengan sedikit metode pembelajaran secara general adalah seperti itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya jabarkan lagi sedikit tentang metode pembelajaran yang bisa dilakukan. Silahkan jika ingin bertanya, ingin berpendapat, atau ingin melakukan sharing unek-unek, silahkan. Saya buka sesi pertanyaan. Silahkan yang... Oke. Silahkan dengan siapa di mana? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, lanjut. Baik, saya ingin sambil sharing ya. Metode pembelajaran itu, kalau kita bicara soal metode, saya bicara sini, itu Bapak Ibu banyak semuanya, sebenarnya banyak sekali. Tinggal kita lihat pendekatan apa, pelajaran apa yang ingin kita treatment. Ya, saya ingin sedikit simulasikan. Contoh pelajaran tahfidz misalnya. Ya. Saya melakukan survei ke beberapa sekolah-sekolah, itu metodenya pertama menghafal. Kedua menuliskan apa yang dihafal dalam bentuk tulisan Arab. Pertanyaannya kira-kira apakah metode ini sudah tepat? Kemudian yang kedua adalah untuk apa metode ini dilakukan? Kan gitu. Maka kita harus mengacu kepada tujuannya. Nah, sampai saat ini saya itu belum menemukan acuan baku untuk pelajaran tahfidz, pelajaran hadis. Ini kan belum ada acuan bakunya. Berbeda kalau kita bicara kurikulum 2013, ya. Bahasa Inggris, kemudian juga IPA, IPS, itu kan sudah ada acuan baku. Sementara mata pelajaran diniyah ini, beberapa itu belum ada acuan baku. Maka tugas kita adalah membuat sebuah rancangan metode dan tujuan pembelajaran agar dapat dibakukan. Minimal pesantren SMP Al-I'tiba ini, SMP tahfidz ini bisa menjadi acuan, kan begitu. Apa acuannya? Misal, pada periode 6 bulan pertama, siswa harus menguasai makhrajul huruf. Harus menguasai nama-nama dan huruf-huruf hijaiyah. Ini namanya acuan baku. Dibakukan. Kemudian, dari ini kan masih ngawang-ngawang nih kan. Siswa harus bisa menguasai. Ini masih ngawang-ngawang. Diturunkan dalam bentuk kata kerja operasional gitu. Indikatornya apa siswa menguasai huruf hijaiyah? Siswa dapat menyebutkan huruf apa misalnya dengan tepat. Nah, ini berarti terukur gitu, ya. Jadi penilaiannya pun akan lebih mudah gitu. Makanya saya sering menyampaikan gitu, ketika kita mengajar tahfidz harus memiliki acuan penilaian yang jelas. Kita memberikan nilai itu 80, 90, memberikan jayid, memberikan mumtaz gitu kan. Itu acuannya apa? Jangan hanya kita ingin memberikan dari hati kita, oh ini bacanya bagus gitu. Jangan, tapi harus ada acuan yang dibentuk dalam bentuk tabel. Misalnya, siswa salah dalam pengucapan makhraj, itu nilainya minus berapa. Yang kedua, salah dalam makhraj dan penyebutan huruf, minus berapa gitu. Sampai siswa belum bisa menyebutkan, melafadzkan, nah ini nilainya berapa. Inilah yang menjadi acuan kita dalam memberi nilai. Jadi tidak boleh semata-mata gitu dalam memberikan nilai. Apapun metodenya, kita mau memberikan metode halakoh seperti itu, metode di masjid dengan infokus, dengan proyektor, ya tetap sama. Tetap kita harus bisa memberikan pembelajaran yang memiliki tujuan yang jelas kepada anak-anak kita. Maka
Setiap kita ingin memulai pembelajaran, sampaikan tujuannya apa. Misalnya, hari ini kita menghafal surat Al-Bayyinah. Tujuannya apa? Apakah hanya menghafal saja? Jelaskan. Oh, tujuannya menghafal, melafadzkan dengan tepat makhrajnya, ya kan? Kemudian apa lagi? Mengetahui secara general Al-Bayyinah itu tentang apa sih? Ya. Asbabun nuzulnya itu kenapa ada Al-Bayyinah kan gitu. Nah, dengan cara ini juga anak-anak kita akan paham. Oh, akan memahami. Oh, ternyata surat yang saya hafal ini luar biasa ya kan gitu. Sehingga akan ada motivasi intrinsik bagi mereka dalam menghafal. Sama juga tematik. Sama juga pelajaran umum. Kenapa kita harus mempelajari tentang ekonomi? Teori-teori ekonomi untuk apa kan gitu? Oh, dengan kita memahami ekonomi, kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih hemat. Nah, kan gitu. Oh, kita akan bisa mengelola keuangan sendiri. Oh, kita akan bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, kan gitu. Semua itu tidak lepas dari peran dan metode yang kita berikan, Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum saya lanjut ke pengantar media, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu terkait dengan metode. Monggo, silakan tanyakan. Atau ada yang ingin berbagi, ingin sharing terkait dengan apakah metodenya sudah tepat, apakah metode yang Bapak lakukan sudah bisa mengukur dan menerapkan anak-anak kita menjadi pribadi yang lebih cerdas dan lebih kreatif, atau justru mungkin Bapak Ibu ada yang ingin mengeluhkan tentang pembelajarannya. Silahkan Bapak Ibu boleh menyampaikan di sini dan yang lainnya. Oke, ada chat nih, ada chat yang masuk. Oke. Baik, ada pertanyaan tentang alokasi ya, alokasi pembelajaran yang kurang sementara materinya banyak. Baik Bapak Ibu semuanya, begini. Kita sebagai guru itu asumsinya ya harusnya begitu, idealnya. Itu menguasai bidang studi yang kita ampu. Kita yang menguasai, kita yang paham. Kalau kita ingin mengajarkan tentang materi fikih, ya kita harus paham tentang fikihnya dulu kan gitu. Kita mengajarkan tapi kita nggak paham materi bagaimana caranya kan nggak mungkin. Maka sebelum kita mengajarkan kan kita punya bukunya kan, ya kan? Kan kita punya bukunya, kita punya silabusnya kan gitu. Kita baca dulu secara general. Yang mau kita ajarkan ke kelas 7 ini terkait apa fikihnya? Oh, ada rukun-rukun haji, ada sholat jenazah, ada sholat gerhana, kan misalnya seperti itu. Nah, kita lihat nih, materi apa yang bisa disatukan. Nah, kan gitu. Ya kan? Materi apa yang bisa disatukan, yang bisa diajarkannya dalam satu waktu. Ya. Dan materi mana yang kira-kira harus di-skip dan nggak perlu diajarkan gitu. Ya, kita harus bisa memilah-milah gitu Bapak Ibu semuanya. Ya kan? Kenapa begitu? Karena kurikulum itu ada bukan seabrek harus diterapkan, tidak. Tapi boleh kita kembangkan. Boleh kita padatkan. Boleh, tidak masalah. Kan yang penting tujuannya tercapai gitu loh. Ya kan? Kalau bahasa kulinernya, kalau Bapak Ibu sudah capek-capek mencari lontong nggak dapat, susah, cari substitusinya. Gitu loh. Cari ketupat kah atau cari apa yang bisa dijadikan untuk pengganti lontong itu gitu Bapak Ibu semuanya ya. Nah, masalah alokasi waktu, lihat kita punya alokasi waktu berapa jam sampai akhir semester ya. Analisis dan breakdown Bapak Ibu semuanya. Sehingga kita tahu hari pertama mengajarkan apa, hari kedua mengajarkan apa, hari ketiga mengajarkan apa. Dan mana mata pelajaran yang bisa disatukan gitu. Praktek wudhu dengan praktek sholat bisa disatukan nggak? Bisa. Karena itu kan mereka berkesinambungan, ya kan? Bisa disatukan nggak masalah. Kan sholat itu syaratnya harus wudhu. Kalau nggak wudhu nggak sah, bisa disatukan.
Kemudian juga haji dan umroh bisa disatukan? Bisa disatukan, ya kan? Gitu. Jadi cari mata pelajaran yang bisa disatukan, dipadatkan, kemudian mainkan alokasi jamnya di situ. Sehingga tujuan pembelajarannya pun juga akan tetap tercapai. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ya. Kemudian juga untuk memberi umpan balik gitu kan? Ya, umpan balik itu tidak semata-mata kita harus memberikan pujian, ulangan, tidak. Tapi kita bisa berkoordinasi dengan misalnya kalau pondok itu kan ada masjid ya kan? Ada namanya DKM, ada namanya penanggung jawab halaqah tahfidz. Kita bisa berkoordinasi dengan mereka. Gimana sholatnya si fulan? Sudah benar belum? Bisa aja dia dalam pelajaran fikih sholatnya bagus, kemudian mengerjakan ulangan bagus, tapi pada praktik di lapangannya di masjid itu sholatnya masih bercanda, ketawa-ketawa kan gitu. Nah ini kan belum bisa dikatakan bagus. Disinilah peran kita untuk memberikan sebuah feedback dan umpan balik. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Oke, saya lanjutkan. Ada pertanyaan juga. Sebentar. Assalamualaikum. Oke, bagaimana cara mengenal karakter siswa dan masing-masing karakter? Apakah ada metode yang berbeda? Kalau kita mengajar dengan jam pelajaran terbatas, kemungkinan kita harus memungkinkan metode yang berbeda-beda. Baik. Ingat, dalam sebuah kelas masyarakat multikultural, tidak ada yang sama. Ya, tidak ada yang semuanya kalau kelas sama, nggak ada. Pasti berbeda-beda. Bagaimana cara mengajarkannya, metodenya? Bapak Ibu khususnya wali kelas harus sudah punya pemetaan dulu nih. Oh si A, dia anaknya keras, dia anaknya susah. Oh si B, dia anaknya pemalu, dia anaknya agak ini. Baik. Maka dalam sebuah opening pembelajaran, rangsanglah anak-anak untuk mau ngomong gitu bahasanya. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aduh, ya bagaimana nih kabarnya anak Ustadz semuanya? Oh iya, kemarin kita belajar apa ya? Kan gitu. Coba, menurut kalian, tauhid itu apa sih gitu kan? Nah, kan nggak mungkin jawabannya sama dari semua anak. Ya, tunjuk anak yang tadi keras. Apa sih tauhid itu? Gitu kan? Dia akan berucap. Tauhid adalah ini. Oke. Kemudian, coba menurut pendapat tunjuk anak yang tadi pemalu pendiam. Apa sih menurut kamu tauhid itu? Dan jangan sekali-kali ucapkan kata kurang tepat, ya salah, jangan. Anak-anak kita itu mentalnya bukan mental andragogi, tapi mental pedagogi. Kalaupun jawabannya kurang tepat, copy jawabannya, luruskan dengan pendapat kita. Ya, jawabannya bagus ya. Bisa benerin nih, tauhid adalah begini gitu. Ya. Tapi saya rasa juga jarang kalau ada anak-anak itu jawabannya kurang tepat. Rata-rata mereka belum tepat dan belum lengkap jawabannya seperti itu. Itu caranya untuk melakukan mapping kepada anak-anak yang berbeda-beda. Dan juga kita harus tahu Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita harus dirangkul. Metode media apapun boleh. Mau Bapak Ibu bikin kelompok yang ini belajar di luar, mengeksplorasi, silahkan, nggak masalah. Kan belajar nggak harus di ruang kelas. Tujuan belajar itu apa sih? Apakah mendapatkan nilai doang? Apakah biar nilainya bagus di rapot doang? Untuk apa nilai bagus kalau anak-anak kita tidak punya karakter? Anak-anak kita tidak punya mental. Anak-anak kita tidak punya pengetahuan dan kemampuan untuk menjabarkan, menjelaskan apa yang sudah diceritakan. Untuk apa kan begitu? Nah, ya jadi metode dan medianya silahkan ajak anak-anak kita keluar. Mana anak-anak yang harus dekat dengan kita untuk belajar dipandu, mana anak-anak yang mereka sudah boleh mengeksplor sendiri, tapi berikan batasan. Gitu. Ya, misalnya ada sebuah pembelajaran di masjid, pembelajaran tahfidz. Anak-anak kita mengamati, ya, kemudian menganalisis di situ. Boleh nggak masalah. Dengan catatan anak-anak kita kemampuannya sudah bagus gitu.
Lah jangan anak-anak kemampuannya masih jelek disuruh menganalisis, nggak bisa. Kan gitu. Dan juga harus ada guru pendamping di situ, Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi dekatilah anak-anak kita, pilihlah metode yang tepat, gunakan alam sekitar kita untuk pembelajaran, insya Allah anak-anak kita akan paham materi yang kita ajarkan. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Lanjutkan. Apakah dengan metode yang tepat dapat mengembangkan intelektual peserta didik? Ya, metode, media, dan guru ini adalah sebuah kesatuan holistik yang tidak dapat dipisahkan. Mau metodenya tepat, mau Bapak Ibu sudah menerapkan metode yang luar biasa, metode yang mutakhir bahasanya, tapi tidak ada peran guru dan tidak ada penggunaan media di situ, ini juga akan menghambat Bapak Ibu semuanya. Ya. Kalau kemampuan intelektual itu saya katakan bukan bakat, tapi dilatih. Ada orang bisa tiba-tiba dia ahli berdebat dalam bahasa Arab. Kalau tidak dilatih kan nggak mungkin. Ada orang tiba-tiba dia bisa mampu mengemukakan pendapat tentang tauhid menurut A, menurut B, menurut C. Ya, nggak ada. Ini kan harus dilatih. Makanya ada yang namanya tadi studi literatur, studi pengembangan. Coba nak, kamu ke perpustakaan deh, dibikin 2 kelompok, cari tentang tauhid, pendapatnya siapa, mulai dari pendapatnya Ustadz-Ustadz Indonesia, Ustadz-Ustadz Malaysia, sampai Syekh Saudi, silahkan. Atau memang dia sudah bisa berbahasa Arab lancar, sudah bagus, komparasikan tuh. Tauhid menurut Syekh dari Yordania, dari Saudi, dari Yaman, ya kan? Setelah dikomparasikan, utarakan pendapat kamu tuh apa itu tauhid. Nah, ini luar biasa. Inilah yang disebut dengan metode berorientasi pada siswa. Peran guru di mana? Peran guru itu memberikan batasan, memberikan pengarahan. Kalau siswa kita mengalami kesulitan dalam menerapkan metode tersebut seperti itu. Baik, kita lanjut. Ada lagi pertanyaan? Oke. Dalam prinsip pembelajaran dijelaskan bahwa perkembangan siswa bervariasi sehingga perlu adanya pembagian dibagi sesuai kemampuan. Bagaimana cara pengelompokannya, Pak? Apakah satu kelompok diisi dengan kemampuan yang bervariasi atau kemampuan yang sama? Baik. Dalam pembelajaran itu kita harus konsisten. Mana yang benar-benar harus dikelompokkan dengan kemampuan yang sama atau boleh dikelompokkan dengan kemampuan yang bervariasi. Kan gitu. Contoh dalam pelajaran tahfidz. Tidak boleh dong kita mengelompokkan anak yang bacaannya sudah bagus dengan bacaan sudah terbata-bata. Nah kan makanya ada kelompok. Bisa nggak sih tahfidz dan tahsin bisa disamakan? Kayaknya nggak bisa ya, ya kan? Ya, yang tahsin masih kesulitan membaca, yang tahfidz juga sudah bisa membaca, itu kan nggak bisa dikelompokkan. Namun, ada namanya inklusi, kelas-kelas yang bisa dikelompokkan. Seperti misalnya kelas-kelas umum, gitu kan. Kelas mata pelajaran yang memang itu tidak berdampak langsung kepada nanti kegiatan pembelajaran. Boleh, tidak masalah. Ya, selama kalau kita mengacu kepada Permendikbud itu, ya kaidah, selama anak-anak kita itu tidak mengalami tunagrahita. Ya. Tunagrahita ini sulit kalau digabungkan. Atau memiliki juga keterbatasan fisik yang lainnya. Kalau misalnya anak-anak kita mungkin masih memiliki keterbatasan disabilitas, kurangnya anggota tubuh, ya misalnya tangannya tidak ada, kakinya nggak ada, tapi otaknya masih bisa untuk berpikir, ini masih bisa digabungkan. Ya, silahkan. Nanti di situ dilakukan kegiatan metode, namanya curah pendapat, observasi alam, kemudian juga simulasi berdebat atau bagaimana, silahkan. Sesuai dengan pelajaran dan bidang studinya masing-masing. Ya, tidak masalah. Yang penting bukan sesuatu yang krusial, yang tidak benar-benar tidak bisa dengan yang bisa digabung, ini sulit seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan nih, ya.
Pak Hendar, saya mau bertanya, di setiap mata pelajaran berisi banyak materi, sedangkan kita harus mengajarkan siswa agar mereka benar-benar mengerti terlebih dahulu, khususnya matematika, IPA. Bagaimana sikap kita? Oke, baik. Untuk pelajaran matematika, ya, ini ibarat tangga. Kalau tangga nomor 2 tidak kokoh dan tidak terlampaui, jangan asik loncat ke tangga 3, apalagi lompat ke tangga 5. Nggak boleh. Matematika itu sistematis. Tidak paham di sini, di sana juga nggak akan paham. Nah, bagaimana mau paham statistik perkalian nggak paham, pembagian nggak paham. Nah, bagaimana mau paham tentang penjumlahan 3 angka menurun, kalau penjumlahan 2 angka aja belum lancar, kan begitu. Maka di sini perlu untuk menstimulus anak-anak kita dengan metode yang berorientasi pada siswa. Sebagai contoh gini, ada 2 kelompok yang low, kelompok yang high. Sekarang kita fokus pada yang high dulu. Karena biasanya yang high ini, yang kelompok orang-orang pinter, merasa bahwa dirinya pinter dan merasa bahwa belajarnya gitu-gitu doang, kan gitu. Maka gimana caranya? Kelompok yang high kita tugaskan. Coba kalian membuat soal. Membuat soal tentang apa? Tentang misalnya penjumlahan menurut atau perkalian. Atau soal-soal matematika SMP, mencari volume bangun ruang. Oke. Setelah mereka membuat soal, tukar soalnya dengan anak-anak yang lainnya. Dan mereka nggak boleh curang. Kerjakan. Gurunya kasih iming-iming. Yang bisa mendapatkan nilai 80 ke atas, ibu guru kasih nilai plus. Ya. Mereka akan terpacu, termotivasi. Ya, silakan dipisah kelasnya. Kita fokus pada yang low sekarang. Yang low ini kita analisis. Kebutuhan mereka, kesulitan mereka itu apa? Apakah konsepnya masih sulit? Apakah teknis pengerjaan penjumlahan ke bawah masih sulit? Ini yang kita berikan treatment di sini. Ya, kita ulang-ulang lagi, kita berikan materi lagi, sampai kita berikan kita berikan soal dan mereka kerjakan. Kalau mereka sudah bisa mengerjakan soal, kita anggap mereka sudah paham. Terus bagaimana yang anak-anaknya low banget gitu kan, benar-benar nggak bisa banget. Maka di sini ada namanya PAP, penilaian acuan pribadi. Ya. Kalau yang lain itu sudah bisa mengukur volume bangun ruang, ya maka yang tadi yang benar-benar low banget, kita kasih tugas maksimal. Ya, itu dia bisa mengukur bangun datar sudah oke banget deh. Atau minimal dia bisa menentukan mana yang disebut dengan alas, tinggi, berapa kelilingnya, berapa luasnya, itu udah oke banget. Kan gitu. Ya karena mau bagaimana lagi, sudah benar-benar low, maka ada namanya penilaian acuan pribadi. Hanya acuan pribadinya dia aja yang kita nilai seperti itu. Yang lainnya jangan. Kan gitu. Baik, kita lihat lagi pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Ada. Oke, baik ya. Jadi intinya untuk matematika dan IPA ini jangan terburu-buru. Jangan berorientasi pada selesai materi, tidak. Apalagi pandemi gini, enggak. Ya. Tapi fokus pada kemampuan dan ketercapaian anak-anak kita. Lebih baik sedikit tapi mereka paham. Untuk apa banyak-banyak tapi mereka nggak paham. Gitu. Kan kasihan kalau nanti mereka nggak paham, dikasih materi lagi, ya sudah nggak paham. Jadi nanti mereka malah nggak paham, sudah mutung duluan gitu bahasanya. Oke ya, saya lanjut sedikit ke terkait dengan desain pembelajaran yang menyenangkan selama pandemi. Baik, saya mau share screen lagi. Mohon disimak dan diperhatikan. Oke, kelihatan ya.
isu-isu aktual pendidikan di masa COVID-19. Nih ya, jadi kita guru itu sudah memiliki acuan Bapak Ibu semuanya. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh PJJ BDR, belajar di rumah. Acuannya apa? Acuannya surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang ditanya, kenapa sih belajar di rumah, belajar daring? Ada acuannya, Permendikbud nomor 4 tahun 2020. Kemudian juga waspada juga nih Bapak Ibu semua nih ya. Ada namanya kesenjangan sosial dalam pembelajaran jarak jauh. Yang miskin nggak bisa beli kuota kita bantu. Yang kaya bisa beli kuota juga kita optimalkan pembelajarannya gitu. Dan juga ada namanya relokasi dana BOS untuk kuota internet. Jadi Bapak Ibu sekolahnya yang menerima dana BOS, silahkan gunakan untuk pembelajaran kuota internet. Ada undang-undangnya, ya kan? Ada SK-nya kan gitu. Kemudian juga yang poin selanjutnya, kurikulum masa darurat. Seperti tadi pertanyaan yang terakhir. Bagaimana kalau nggak tercapai? Kita sekarang lagi belajar di pandemi. Tidak mungkin menerapkan pembelajaran normal di masa yang tidak normal, Bapak Ibu semuanya. Makanya ada kurikulum masa darurat. Kurikulum adaptif 4 standar nasional pendidikan. Tuh, ada SK-nya gitu Bapak Ibu semuanya. Dan yang terakhir, ini yang lagi diskenariokan. Tahun ajaran baru meskipun masih sampai sekarang belum jelas kapan. Oke, ya ini dia. Apa sih desain pembelajaran? Kita lihat dulu nih. Ada beberapa masalah yang timbul ketika belajar di rumah. Nomor 1, juga nih penting nih. Guru masih berorientasi pada ketuntasan kurikulum. Kan sudah dikasih tahu, tidak usah berorientasi kepada ketuntasan kurikulum. Yang penting KIKD-nya tercapai gitu, ya kan? Kalau anak-anak kita sudah bisa mengetahui apa itu toharoh, praktek wudhu bagaimana, praktek tayamum bagaimana, kemudian juga sudah bisa melakukan dengan praktek, cukup. Jangan nanti dikasih lagi isu-isu yang, wudhunya begini, begitu, cukup. Karena dalam masa pandemi ini, janganlah kita berorientasi kepada ketuntasan kurikulum. Tapi kita acukan pembelajaran kita kepada kompetensi yang penting-penting saja. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nomor 2, 37% menggunakan media aplikasi secara otodidak. Ya, aplikasi yang digunakan menggunakan WA, Line, Facebook, IG, Zoom dan sebagainya. Kemudian juga poin nomor 3, ini juga masih digunakan nih, ya, menggunakan pembelajaran sesuai dengan jadwal normal. Padahal jadwal normal itu tidak efektif digunakan dalam pandemi. Bapak Ibu semuanya, untuk webinar orang dewasa, waktu efektif itu adalah 2 jam. Waktu efektif ya, 2 jam. Adapun anak-anak SD itu 30 menit waktu efektif. Bukan waktu Zoom ya, tapi waktu efektif. Dan untuk anak-anak SMP, SMA itu waktu efektifnya itu 1 jam. Biasanya kalau sudah 1 jam ke atas, itu sudah nggak efektif. Baik, kita lanjutkan. Poin nomor 5. Tugas diberikan terlalu banyak. Anak-anak jadi beban. Nomor 6. Ini juga penting nih ya. Kadang-kadang guru itu tidak memeriksa tugas siswanya satu persatu. Udah dikumpulin aja tapi nggak diperiksa. Ini salah satu yang membuat anak-anak kita jadi tidak termotivasi untuk belajar. Nomor 7 juga penting, guru harus lebih humanis dalam memberikan nilai gitu ya. Jangan udah tahu lagi pelajar pandemi gini, anak-anak ngumpulin tugasnya kurang tepat, anak-anaknya dimarahin. Jadi nggak belajar anak-anaknya seperti itu.
Dan yang nomor 8 juga, pembelajaran harus berbasis nilai karakter dan spiritual. Kita mengajarkan PPKN, berbakti pada orang tua, negara, hormat kepada guru. Teori doang. Prakteknya dia sama gurunya nggak hormat. Kan gitu. Maka pembelajaran harus berbasis nilai dan karakter. Oke, ini kita skip. Nah, ini dia. Ini penting nih. Praktek penyusunan media, teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan siswa. Ya. Jadi manfaatkanlah semua teknologi komunikasi, WhatsApp, telepon, Facebook, Instagram, YouTube untuk melakukan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu buat konten di situ. Silakan Bapak Ibu perkaya Bapak Ibu di situ agar anak-anak kita dapat terfasilitasi. Oke. Kita lanjut nih. Ada namanya taksonomi Bloom. Jangan belajar itu hanya mengukur kognitif Bapak Ibu semuanya. Tapi psikomotornya juga harus diukur, afektifnya juga harus diukur, ya. Jadi jangan hanya kita mengukurnya, ya belajarnya evaluasinya kognitif lagi, soal lagi, itu. Emang pembelajaran sholat wudhu itu cukup dengan soal-soal doang? Prakteknya bagaimana? Penerapannya bagaimana? Nilainya bagus, sholat subuhnya kesiangan. Kira-kira konsisten nggak tuh kan gitu? Maka harus menyeluruh dan holistik dalam pembelajaran. Kita lanjut. Oke. Nih, ada beberapa tipe-tipe belajar. Audio dengan apa? Ada yang tahu audio tutorial? Kemudian visual melihat, verbal membaca, kinestetik kombinasinya. Nah, orang-orang anak-anak yang lebih rutin dan lebih intens belajar dengan visual dan verbal, maka dia harus difasilitasi dengan bahan ajar. Pembelajaran tahfidz. Ada orang menghafal tanpa melihat? Kayaknya enggak deh, kan gitu. Ustadz, ada tuh orang menghafal dengan mendengar doang? Iya. Tapi untuk mengetahui makhrajnya, hurufnya, baris keberapa, dia kan perlu namanya bahan ajar. Dia perlu namanya melihat. Dia perlu ngomong. Makanya di sini dia harus disiapkan bahan ajar seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini kita skip aja. Nah, 3 tugas utama dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh. Ya. Termasuk juga bisa diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Pertama, apa? Apa isi kontennya? Apa yang mau diajarin? Ya. Yang mau diajarin ini nggak tahu ya, susah kan gitu. Apa yang mau diajarkan? Siapa yang mau diajarkan? Siapa yang akan diajarkan? Kebutuhannya apa? Kita ingin mengajarkan mata pelajaran diniyah. Pelajaran tentang akidah. Pelajaran tentang fikih. Tapi yang diajar nggak tahu siapa. Kan gitu. Nah, makanya harus dianalisis dulu. Dan bagaimana menerapkan dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran juga harus dianalisis dulu, kan begitu. Oke, kita lanjut. Nih, ini kurikulum 2013. Harus paham kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. 4 kompetensi ini tidak boleh hilang dari pembelajaran. Ya. Jangan hanya mengukur pada pengetahuan lagi. Sosialnya bobrok, spiritualnya ogah-ogahan. Ya, jangan seperti itu. Penilaian harus holistik, harus menyeluruh, ya. Oke, kita lanjut. Nih, kriteria perumusan tujuan mata pelajaran. Ingat, kalau kita ingin membuat hasil akhir
tentang gado-gado ini tidak akan mungkin terrealisasi kalau anak kita tidak punya kemampuan memotong timun. Maksudnya bagaimana Ustadz? Iya, gado-gado yang tersaji itu kan adalah hasil akhir, analoginya. Anak kita harus memiliki kemampuan memotong. Untuk dia bisa memotong lontong, memotong timun, memotong yang lainnya, kan begitu. Anak kita juga harus bisa memiliki kemampuan mengulek. Mengulek bumbu kacang, mengulek bumbu, mengulek sambal, kan gitu. Maka kemampuan-kemampuan ini jangan dilupakan. Tetap harus masukkan ke kompetensi dasar. Masukkan dong. Ya kan? Oke. Menggunakan kata kerja operasional. Ini juga harus dilakukan. KKO, kata kerja operasional harus terukur. Karena banyak sekarang pembelajaran itu tidak terukur. Contoh, siswa harus paham fikih. Ya, ini kan sangat general. Fikihnya fikih apa? Apakah semua fikih? Ya kan gitu. Siswa harus paham sholat. Bagaimana caranya siswa paham sholat? Ya, bagaimana cara mengukurnya? Kan begitu. Oh, siswa mampu berwudu sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, siswa mampu untuk mengetahui rukun-rukun sholat, menerapkan syarat-syarat sah sholat, celananya di atas mata kaki, gitu kan, menutup aurat. Nah, ini kan dia sudah bisa terukur. Tapi kalau hanya mengatakan siswa bisa sholat, ya ini nggak terukur. Kalau sholatnya asal-asalan juga kan bisa sholat, kan gitu. Maka harus terukur. Kapan siswa dikatakan siswa sudah bisa melakukan sholat? Nah, maka harus menggunakan kata kerja operasional seperti itu. Hasilnya dapat diukur dan diamati. Ya, jangan sampai nanti hasilnya nggak bisa diukur nih Bapak Ibu semuanya. Kita ingin mengukur sholatnya sholat zuhur. Yang dilakukan sholat subuh prakteknya. Ini kan juga udah ngaco, kan gitu. Makanya harus bisa terukur. Kapan anak itu dikasih nilai 80, kapan anak itu dikasih nilai 90, kan begitu. Oke. Ya, ini contohnya. Contoh bagaimana merancang kompetensi dasar, ya. Contoh nih. Poin 3.2. Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Anak itu dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Loh kok lingkungan? Karena lingkungan itu bagian dari masyarakat. Lah untuk apa mereka anak-anak bisa mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak? Buang sampah sembarangan. Buang ludah, buang reak sembarangan. Nah, berarti kan dia sudah tidak bisa melakukan, kan begitu. Ini bahasa gampangnya ya. Ya, ini bahasa gampangnya dalam melakukan, merumuskan seperti itu. Kita lanjutkan. Dan juga harus pengembangan karakter ya. Ini juga penting nih ya. Kita percepat aja. Oke, kemudian nah ini contoh pembelajaran berbasis proyek gitu. Misalnya anak bahasa Indonesia kita tujuannya adalah membuat cerpen. Ya, membuat cerpen, menuliskan cerpen. Buat dong proyeknya cerpennya seperti apa gitu, ya kan? Jadikan anak-anak kita sebagai lahan kreatifnya gitu. Jadi mereka membuat cerpen, ya jadikan cerpen itu buku. Jadikan pengalaman mereka buku. Atau ada anak-anak yang dia hafalannya bagus. Ya, wah bacanya bagus, tartil, Masya Allah gitu kan. Suruh dia bercerita dalam bentuk tulisan. Coba tuliskan kiat-kiat mudah menghafal Al-Quran. Jadikan buku. Bagi-bagikan atau jual ke yang lain. Kan kreatif. Ya, ini metode yang sangat-sangat kreatif. Atau mungkin anak ini bacaannya enak, bagus, merdu. Buat MP3-nya, ya buat murotalnya dia sendiri. Juz 30 aja nggak apa-apa, kan gitu. Murotal itu digunakan untuk menghafal yang lainnya.
yang bacaannya masih belum bagus, yang memang dia sulit menghafal. Atau murotal itu bisa dia gunakan sebagai acuannya dia dalam menghafal. Kan nggak masalah, nggak ada yang larang. Metode kreatif kok dilarang, kan seperti itu, ya kan? Oke, kemudian ini juga jadwal pembelajaran harus disederhanakan. Kalau seperti ini terlalu tekstual banget. Ya. Ingat ada sebuah kaidah. Banyaknya bidang studi itu bukan jaminan anak-anak kita bisa belajar. Ya, bukan jaminan anak-anak kita bisa memahami semuanya. Ya. Tapi gunakanlah pembelajaran yang berkualitas. Contoh nih ya, kalau pembelajaran daring. Hari Senin, kelas pagi, IPS. Kelas siangnya PPKN, kan gitu. Selasa, kelas paginya bahasa Indonesia. Kelas siangnya bahasa Inggris. Jadi seperti ini. Kita kreasikan, nggak ada yang melarang. Nggak ada yang, tanda kutip mengharamkan, nggak ada. Selama jadwal dan tujuan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik, maka ini insya Allah tidak masalah seperti itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana menyusun pembelajaran? Yang pertama, hubungkan dua pola komunikasi dan jadwal dengan alternatif pola pembelajaran instruksi langsung. Sumber daya yang dibutuhkan apa? Infokuskah? Lingkungan sekitarkah? Laptop internetkah? Kan begitu. Kegiatannya apa yang dilakukan? Dan terakhir, penilaiannya untuk siswa. Yang poin 2, fasilitasi pembelajaran dengan mental, emosional. Yang terakhir, pengetahuan alternatif untuk mereka dengan ajak kepala sekolah, orang tua, atau pengasuhnya. Kalau yang menerapkan pembelajaran luring, ajak orang tuanya untuk memantau anak-anaknya. Jangan hanya interaksinya kita dengan siswa, tapi ajaklah orang tua sebagai guru di rumah yang mengontrol pembelajaran anak-anak. Baik, jangan lupa berikan dukungan dan umpan balik kepada siswa. Ya, penting juga nih ya. Nah, ini contoh penilaiannya seperti ini. Ya, bolehlah kalau kita ingin memberikan contoh penilaian. Kemudian juga lakukan kegiatan tanya jawab dengan Zoom. Ya, kalau ingin pembelajaran tahfidz, maka bisa tuh lakukan tasmi dengan Zoom. Atau sambung ayat untuk mengetahui kualitas hafalannya. Misalnya A baca ayat 2, B lanjutin 2, C lanjutin 2. Ya, kan begitu boleh. Ya, untuk melatih kemampuannya anak-anak kita. Oke, baik. Lanjut. Terakhir dari saya, ayo maju terus guru-guru Indonesia. Ingat, teknologi hanyalah alat. Komitmen, kreativitas, dan kepedulian guru yang akan menunjukkan perbedaan dalam pengalaman belajar siswa, baik secara luring maupun secara daring. Ya, jadi ingat bahwa teknologi hanya tools, teknologi hanya alat, kunci pembelajarannya ada di kita. Oke, baik itu ya, itu dari saya terkait dengan sedikit. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang mau nanya terkait dengan metode ataupun media yang digunakan, silahkan. Masih ada waktu berapa menit lagi nih Pak Moderator nih? Ini nanti sampai pukul 9.40. Oh, khair, baik insya Allah. Baik, mungkin ada baik silahkan. Ada yang ingin bertanya, monggo silahkan. Ada? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, ini materi terakhir dari saya. Materi terakhir itu adalah bagaimana kaidah menyusun PowerPoint ya.
kita gunakan media yang paling sederhana untuk pembelajaran. Dan saya rasa juga Bapak Ibu udah paham ya terkait dengan PowerPoint ya. Ini terakhir dari saya terkait dengan PowerPoint. Baik. Sebentar, PowerPoint instruction. Ini yang saya ingin sampaikan. Oke, sudah muncul ya. Bentar. Oke, baik. Oke, baik. Ya, ini materinya. Terkait dengan bagaimana sih mendesain PowerPoint untuk pembelajaran ya. PowerPoint Design for Instruction Media. Oke, kita lanjut pembahasannya. Pertama, jenis media pembelajaran ya. Ingat Bapak Ibu semuanya, yang ingin menggunakan media pembelajaran, hati-hati nih ya. Jangan sekonyong-konyong gitu kalau kata orang Jawa. Ya. Pertama, jenis media pembelajarannya. Ada media yang dirancang. Media by design. Kita rancang medianya khusus untuk pembelajaran. Ya. Memang medianya benar-benar harus dirancang. Kalau tidak dirancang, tidak bisa diterapkan. Kan begitu. Ya. Ini media yang dirancang. Bagaimana merancangnya? Mengacu kepada kebutuhan dan keperluan peserta didik. Udah tahu peserta didiknya, mohon maaf, tuli, budek. Dikasih medianya media suara. Jadi dia nggak bisa mengikuti media itu. Udah tahu anak-anaknya buta. Dikasih medianya media visual, nggak kelihatan. Maka media by design adalah media yang didesain dan dirancang sesuai kebutuhan anak-anak kita. Contohnya apa? Contohnya ada modul, ya, ada rekaman tilawah, rekaman kajian, buku-buku yang mengacu kepada kurikulum. Itu media by design, media yang sudah dirancang. Ya, nih contohnya. Kemudian ada media by utilization. Media yang udah dirancang, udah jadi, kita tinggal manfaatin doang gitu ya. Ada media seperti itu. Contohnya sawah, koran, surat kabar, clipping. Loh, kenapa sawah jadi media? Ya contohnya kalau kita ingin mempelajari IPA tentang misalnya sistem tandur, tanam mundur. Kan kita tinggal ajak aja ke sawah. Ini loh, seperti ini medianya. Ya. Jadi sawah itu udah ada. Tinggal kita memanfaatkan aja sawah sebagai sebuah media. Ini yang disebut dengan media by utilization. Jelas ya? Jadi ada media yang dirancang untuk tujuan pembelajaran itu. Ada yang media sudah dirancang, tinggal dimanfaatin doang. Gitu. Ya. Ada pendekatan pembelajaran. Ada pendekatan sinkronus. Interaksi pembelajaran pada waktu yang bersamaan. Ada asinkronus. Kalau kita menaruh rekaman-rekaman ceramah Ustadz, kemudian ditontonnya nanti, ya, ini asinkronus. Kapan aja mau nonton boleh, kan gitu. Kapan aja mau ngerjain tugas boleh, ini asinkronus. Ada pembelajaran yang benar-benar harus diambil nilai sekarang. Ya, harus ditonton sekarang, kan gitu. Ini namanya pembelajaran sinkronus. Oke. Kita lanjutkan. Ada namanya sumber daya. Ini nggak usah. Ini sumber daya gampang ya, yang digunakan untuk pembuatan PowerPoint. Ya, laptop, mouse, PowerPoint. Oke. Kita cepetin. Kenapa menggunakan PowerPoint? Mengapa disebut PowerPoint? Ya, ingat disebut PowerPoint. PowerPoint bukan Word. PowerPoint bukan Excel. Ya, bukan tulisan, tapi ingat, setiap poin yang disampaikan harus memiliki power. Jadi gampang dipahami gitu.
Kalau kita ingin menjelaskan tentang huruf-huruf iqlab, ya, tinggal tulis aja huruf iqlab. Huruf iqlab adalah ba, gitu kan? Nah, udah jadi. Jadi kita tinggal ngomong, menjelaskan. Bukan ditulis iqlab adalah ini. Nah, itu kepanjangan, itu bukan PowerPoint. Maka disebut dengan PowerPoint karena setiap poin yang disampaikan harus memiliki power. Lebih lanjut kita bahas. Misalnya, ya, dalam pembelajaran tematik tugasku sehari-hari, ya biar lebih gampang, maka kita breakdown dulu nih, Bab 1 itu apa yang mau dipelajari? Bagian-bagian tubuh. Oke? Apalagi konsentrasinya pada panca indera. Berarti fokus pembuatan media kita adalah pada panca indera. Baik. Media kita buat harus seperti ini. Ini bukan contoh ya. Ini yang bukan contoh. Nah, nih. Panca indera ada 5, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, kulit. Nah, ini bukan contoh. Ini bukan PowerPoint namanya. Ini bukan media yang tepat. Pusing dilihatnya kan? Terus bagaimana contohnya membuat media panca indera? Nah, seperti ini contohnya. Tuh. Kan? Panca indera, telinga untuk mendengar, apalagi mata untuk melihat, hidung untuk mencium, kulit untuk meraba, lidah untuk mengecap. Tuh contohnya. Oke. Kemudian PowerPoint itu harus visuals. Apa itu visuals? Visible, mudah dilihat. Contohnya nih, kelihatan? Ya, kontras ya, kelihatan? Ya. Ini contoh yang kedua. Tuh, menarik kan? IPA, permukaan bulan. Ya. Ini bukan contoh. Tuh. Aduh, udah kuning, putih, udah dongker, gelap, gitu kan, coklat, nggak kelihatan. Ini bukan contoh. Tidak terlihat. Ini juga bukan contoh nih, nggak bisa dibaca kan. Kemudian bukan contoh juga tuh, nggak kelihatan ya. Jadi gunakan PowerPoint itu harus terlihat. Yang kedua, interesting, menarik. Contohnya tanganku ada 2 tuh, menarik kan? Ya. Ini bukan contoh ya, terlalu banyak tulisan dan nggak menarik. Kemudian simple, sederhana. Nih, ciri-ciri kalimat ajakan. Ini contoh. Ayo, silahkan, mari, yuk. Nah, ini contoh PowerPoint ya. Ini bukan contoh nih. Ya, bukan contoh. Membaca tulisan itu bukan PowerPoint. PowerPoint itu harus minim teks. Useful, berguna. Nih. Kalau kita ingin menjelaskan konsep tentang prosedur, siklus, maka visual yang dipakai adalah bagan alur atau flowchart. Kalau kita ingin menjelaskan tentang fakta dan data, yang dipakai adalah tabel, matriks, dan daftar. Kalau kita ingin menggunakan konsep data perbandingan, maka gunakanlah grafik. Jika kita ingin menjelaskan konsep hubungan ruang, maka gunakan peta. Jika kita ingin menjelaskan tentang hubungan dalam struktur, maka gunakan bagan, skema, atau diagram. Jika kita ingin menjelaskan tentang waktu, gunakan jadwal, dan hubungan, gunakan silsilah. Ya, ini contohnya dalam menjelaskan bagan. Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini contohnya. Kemudian ingat, PowerPoint itu seni. Ya. Ini sepatu baru, seni ya? Iya, contoh. Ini juga contoh nih, seni, ada seninya. Ya, legitimate atau sah. Ya, ini contohnya. Kemudian dipercepat, waktunya udah mau habis. Ini bukan contoh, ya. Ini nggak sah, ini hoax. Kemudian PowerPoint structure harus terstruktur. Bentuk benda ya terstruktur. Oke, gelas berbentuk tabung, piring lingkaran, kardus balok,
penggaris segitiga, dan seterusnya. Ini juga contoh ya. Kenapa contoh? Kucing sama kodok harus lebih besar kucing. Ya. Tuh, ini contohnya. Nih. Oke, kemudian oke ya, saya ingin lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan nanti ada lembar diskusi dan lembar refleksi seperti itu. Baik, untuk sementara saya kembalikan ke moderator karena sudah menunjukkan 9.40. Terima kasih. Baik, demikian tadi paparan materi terkait dengan beberapa hal yang menyangkut dengan pembelajaran, baik metode dan juga media pembelajaran yang telah disampaikan oleh pemateri kita hari ini, yaitu Ustaz Hendar Ahmad Budisono Hafizahullah Ta'ala. Baik, sekarang sebelum kita nanti menutup, maka silakan bagi teman-teman, kami masih memberikan kesempatan kepada Ustaz dan Ustazah, ya, baik dari SMP Tafid Aditiba maupun yang berasal dari SD IP Aditiba maupun teman-teman yang maupun dari program Tafid Aditiba atau jenjang MA, kami persilahkan untuk bertanya atau konsultasi atau nanti menyampaikan unek-uneknya dalam masalah pembelajaran kepada pemateri kita hari ini. Ya, silakan, kami persilahkan. Ini alhamdulillah Ustadz yang bergabung di sini tidak hanya dari program SMP, tapi ada juga yang dari jenjang SD-nya dan juga dari jenjang MA. Oke, barakallahu fikum. Ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Baik, kalau gitu untuk refleksi yang dikirimkan ke antum ya. Iya, baik, Ustaz. Baik. Ya. Berarti untuk Zoom-nya kita cukupkan sampai sini, Ustaz ya. Baik, jazakallahu bagaimana? khairan. Iya, boleh. Ya, untuk nanti mungkin setelah ingin ada yang bertanya jawab dan sebagainya, nanti silahkan aja bisa WA ke Ana. Untuk materi hari ini nanti insya Allah saya convert ke PDF, saya share ke Ustadz Ihsan ya. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Wah, jazakallahu khair. Baik, Ana kembalikan ke Ustadz Ihsan, silakan Ustadz. Terima kasih. Baik, demikian kegiatan kita pada hari ini. Ana mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Hendar Ahmad Budisono Hafizahullah Ta'ala. Jazakallahu khairan. Jadi ini merupakan sesi ke-1 Ustaz dari beberapa hal yang akan kita terapkan dalam workshop sebagai bentuk upaya kami untuk meningkatkan kompetensi guru. Dan insya Allah nanti ya, kita akan laksanakan sesi kedua, seri kedua, seri ketiga di hari-hari berikutnya insya Allah, dan nanti insya Allah akan kami komunikasikan dengan antum ya. Jadi harapan kami apa yang antum miliki bisa kami dapatkan ya dari ilmu-ilmu antum, bekal-bekal antum nanti bersama kami. Jadi hubungan kita tidak hanya sampai di sini. Nanti insya Allah ke depan kami akan tetap berkomunikasi dengan antum insya Allah. Baik. Jadi sekali lagi kami mengucapkan jazakumullahu khairan dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam kegiatan kali ini ya. Kemudian asyhadu an wa atubu ilaihi. Sudah, ada suaranya nih, mohon maaf nih. Halo. Iya, oke, baik. Materinya sudah saya share ke Ustadz Ihsan. Nanti silahkan antum bisa share ke yang lain dan semoga bermanfaat. Ya, Anda share 4 materi hari ini, Ustadz ya. Ini koneksinya nggak stabil mungkin, Ustadz. Afwan. Untuk lembar refleksi juga sudah saya kirimkan ke antum. Semoga bermanfaat. Dengan ini berakhir sesi kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri. Terima kasih.